positif. 1. Memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Memperluas dan juga meningkatkan kerjasama antar daerah. 4. Adanya peranan besar rakyat dalam proses dalam pemerintahan. 5. Dapat tersampainya informasi dan berita terhadap individu atau kelompok dengan cepat dan tepat. Dampak negatif. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. 3. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa yang juga akan menggoyahkan NKRI. 4. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dan 5. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum. Aspek positif. 1. Bertambahnya investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia. 2. Terbukanya peluang usaha bagi barang-barang lokal. 3. Meningkatnya kesempatan kerja. 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 5. Makin terdorongnya pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. Dampak negatif. 1. Tergusirnya barang-barang lokal dengan barang-barang dari luar. 2. Kemudahan para investor asing menanamkan modal di Indonesia tampak seolah-olah ekonomi Indonesia dikuasai oleh bangsa asing. Dengan kata lain, kita dijajah secara ekonomi. 3. Adanya persaingan yang bebas membuat kesenjangan ekonomi yang besar. 4. Pengurangan subsidi, makin sulit berkembangnya koperasi, dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan. Tipsnya, gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. 1. Munculnya gejala konsumerisme, gaya hidup. 2. Gaya hidup hedonisme. 3. Gejala-gejala westernisasi. 4. Makin lunturnya toleransi, gotong royong, dan solidaritas. 5. Munculnya sifat individualis. Dan 6. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Positif. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak memihak dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak negatif. 1. Berkurangnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara. 2. Meningkatnya tindak anarkis masyarakat yang membahayakan keamanan dan ketertiban negara.
Dampak positif. 1. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara aktual dan dapat dipercaya. 2. Memudahkan setiap masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan keluarga maupun rekan bisnis. 3. Memudahkan peluang mencari pekerjaan dan memperluas wawasan pekerjaan. 4. Memudahkan pelajar mencari informasi dan memperluas wawasan. 5. Mempermudah melakukan jual beli barang secara online. Dan 6. Membantu dalam hal transportasi yang makin mudah dan dapat dibeli secara online. Negatif. 1. Munculnya hoax atau berita palsu. 2. Munculnya berbagai konten negatif di internet yang dapat merusak moral dan mental generasi penerus bangsa. 3. Dapat meningkatkan kasus perundungan atau bullying yang makin marak terjadi di dunia maya. Dan 4. Memunculkan keinginan eksis di dunia maya. Dan 5. Aktif di dunia maya tetapi mengurangi keaktifan di dunia nyata. 1. Memudahkan dan mempercepat masyarakat melakukan mobilitas. 2. Memudahkan proses distribusi barang-barang. Dan 3. Mempercepat perkembangan sektor pariwisata. Negatif. 1. Perkembangan teknologi yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. 2. Timbulnya polusi udara hasil dari transportasi. Dan 3. Menimbulkan polusi suara dalam transportasi yang dapat mempengaruhi psikologi manusia. Positif. 1. Ditemukannya alat-alat bantu kesehatan, misalnya mikroskop, stetoskop, dan lain-lain. 2. Teknologi yang dibutuhkan dalam tindakan kedokteran operasi. 3. Sistem pelayanan kesehatan yang semakin mudah dan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. 5. Teknologi dapat mengolah sampah dan limbah sehingga mengurangi resiko pencemaran. Dampak negatif. 1. Penyalahgunaan dosis obat-obatan yang dapat membahayakan jiwa manusia. 2. Obat-obatan jenis tertentu yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. 3. Mengkonsumsi obat antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik jenis tertentu. Positif. 1. Penemuan mesin traktor yang dapat memudahkan dalam membajak sawah. 2. Penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman. 3. Penemuan berbagai jenis obat yang dapat memberantas hama pertanian. Dan 4. Perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian menghasilkan sejumlah tanaman hibrida dengan siklus hidup yang lebih pendek, lebih tahan penyakit, dan juga lebih tahan lama. 1. Pemakaian pestisida yang berlebihan dapat merusak ekosistem alam. 2. Pemakaian mesin yang secara berlebihan dapat mengurangi ruang tenaga kerja sumber daya manusia. Dan 3. Perkembangan bioteknologi dikhawatirkan dapat berefek negatif pada lingkungan hidup. Dalam bidang politik. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi serta peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Dan 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik di bidang
Alternatif iptek di bidang ekonomi yaitu 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas pertama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri-industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan dalam negara-negara maju. Sikap selektif iptek terhadap iptek di bidang sosial budaya. 1. Terbukanya inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerja sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara maksimal untuk pembangunan berkelanjutan. Dan 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.